Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apa kabarnya? Kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita memuji Raja di atas segala raja, kita alaskan ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena hari ini Tuhan, hari yang telah dijadikan oleh Engkau ya Bapa. Bapa kiranya Tuhan, Kau mau menyertai ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi kami ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat dan berletih lesu Tuhan Kau akan ringankan Bapa. Sebab kami menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau Allah yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji kebesaran Dia. Mari sama-sama katakan, di bumi di surga dan segala yang ada. Katakan sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Mari sama-sama katakan, di bumi di surga. Di bumi di surga dan segala yang ada. Sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan, biarlah semua yang bernapas, biarlah semua yang bernapas memuliakan-Mu. Dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyi dan puji Dia kudus, kudus. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh kudus, 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 kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, biarlah semua yang bernapas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyi dan puji Dia kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh suci, 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 sucilah Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat. Amin. Mari kita mau lebih bersuka cita lagi memuji Raja di atas segala raja. Karena terangnya lah yang mengubahkan kita. Amin.
kita mau bersorak-sorai karena terangnya telah terbit atas kita, saudara. Mari sama-sama katakan, terangmu yang telah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin, Jesus. Hidupku telah sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Hidupku telah sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, mari serukan. Wow, 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 mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. God be the glory. Be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah kau ciptakan. Karena-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Yes, thank you Lord Jesus. Silakan duduk, saudara. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi.
Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa
pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjakau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa pujian yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin, Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup. Datanglah kepadaku Tuhan. Kami haus akan kasih-Mu. Terima kasih. Engkaulah Raja damai. Kuasa-Mu hadir di sini, memenuhi kami. Kami haus akan kasih-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Yeah.
kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyi, Dia, pujian,
untuk Tuhan kita yang kudus. Amin, Jesus. Baik, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji syukur oleh kekuatan dan kasih karunia Kristus kita telah melewati tahun 2021. Apapun kesulitan dan tantangan yang kita hadapi di tahun 2021, kita percaya bahwa Tuhan memakai kesulitan dan tantangan kita untuk tempat-tempat tinggi yang telah Ia simpan untuk kita semua. Amin. Tuhan selalu mempersiapkan kita untuk musim kita selanjutnya. Mari kita menyongsong tahun 2022 dengan mata tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam hidup berjalan dalam iman kepada iman dan hidup dalam kemenangan dan berhasil dengan penuh sukacita. Kita ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang dan diberkati untuk memberkati banyak orang. Jika kita berharap kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka mata Allah juga tertuju kepada kita karena Ia ingin mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8. Kita sering memikirkan musim-musim sebagai waktu tertentu dalam suatu tahun, seperti musim semi, musim hujan, atau musim Natal. Tetapi suatu musim juga bisa merupakan suatu waktu yang ditandai oleh keadaan atau ciri tertentu. Tuhan merencanakan dan mengizinkan berbagai musim dan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengembangkan karakter kita dan menumbuhkan iman kita, terus maju dalam perjalanan kita bersamanya. Ada musim subur, ada musim kegagalan, ada musim pertumbuhan dan musim mengumpulkan dari pertumbuhan itu. Dan setiap musim dimaksudkan untuk sepenuhnya mempersiapkan dan memperlaki kita musim yang akan mengikutinya. Tuhan telah menetapkan panjang dan waktu setiap musim hidup kita. Dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik, kita mesti senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Di saat dalam tidak baik, apabila kita mengeluh dan merengek tentang suatu musim yang tidak kita suka, tak satu pun darinya yang akan membuat masa yang tak menyenangkan itu berakhir lebih cepat. Sebaliknya, reaksi negatif kita memperpanjang durasi musim yang tidak menyenangkan. Orang Israel menghabiskan 40 tahun merengek dan mengeluh saat mereka mengembara di padang gurun, menunggu sampai ke tanah perjanjian. Dan kita mungkin melihat diri kita sendiri melakukan hal yang sama jika kita tidak berhati-hati.
musim menyeberang orang-orang Israel ke tanah perjanjian seharusnya hanya memakan 11 hari. Tetapi sebagai sebuah kelompok mereka keras kepala, egois, dan tidak fokus. Jadi mereka berlanjut dan kebanyakan mereka mati di padang gurun tanpa pernah sampai ke tanah perjanjian. Ketika kita menjaga sikap yang baik, ketika kita fokus pada berkat kita bisa memuji cara kita melewati musim apapun yang tidak menyenangkan dan siap untuk yang selanjutnya. Tuhan menuntun kita dan memberikan tema untuk tahun 2022, yaitu tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm. Definisi paradigma adalah suatu cara pandang seorang individu itu terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya, yang mana hal itu akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, serta juga cara bertingkah laku. Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Paulus ditangkap oleh Kristus sebab Kristus mempunyai suatu maksud dan tujuan bagi Paulus, yaitu menjadi sempurna dan serupa dengan Kristus Yesus. Paulus mempunyai kerinduan dalam hatinya untuk menangkap tujuan dan maksud Kristus itu, dan mata dia tertuju kepada Kristus. Paulus tidak puas dengan apa yang telah dicapainya secara rohani, namun ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia membandingkan dirinya sendiri dengan Yesus Kristus. Kalau saja Paulus membandingkan dirinya dengan orang lain, ia akan tergoda untuk menjadi congkak dan mungkin akan berhenti usahanya. Paulus berpikir bahwa ia belum mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus. Karena itu, Paulus melakukan 3 hal. Pertama, ia melupakan apa yang telah di belakangnya. Kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Ketiga, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yang pertama kita bahas adalah untuk menjadi sempurna dan serupa dengan Kristus, kita harus melupakan yang di belakang dan tidak mengingatnya lagi, sebab hal itu akan menghalang-halangi dalam diri kita. Kita harus mengerahkan segenap kekuatan kita dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan pikiran agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Kristus bagi kehidupan kita, yaitu menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Selama kita masih ada di dalam dunia, sepanjang hidup kita mengalami bermacam-macam gangguan dan percobaan, seperti kekhawatiran hidup, kekayaan, dan keinginan jahat untuk menghalangi penyerahan kita kepada Tuhan. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang di belakang, yaitu dunia yang jahat dan kehidupan lama yang berdosa, dan mengarahkan diri untuk keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Alkitab menggambarkan hidup di dunia ini adalah suatu perlombaan iman dan merupakan ujian iman seumur hidup. Perlombaan iman menuju kemenangan bersama Kristus dalam kerajaan Allah seperti halnya pelari. Dan seorang pelari selalu digambarkan sebagai atlet bertenaga yang kuat dan fokus dalam bertanding. Di Ibrani 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam pertandingan, kita harus fokus memandang pada satu tujuan dengan tekad yang kuat untuk menanggalkan setiap beban dan setiap dosa yang begitu kuat memikat dan menjerat kita sehingga kita tidak bisa sampai ke garis finish dan memenangkan perlombaan rohani yang diwajibkan bagi kita dan mendapatkan hadiah yang telah Tuhan siapkan. Beban adalah suatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma, kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Semuanya ini membuat kita sulit melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus, dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku ya semua yang letih lesu, yang beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sesuai dengan Matius 11 ayat 28. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa kita membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa bergerak. Dosa dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tetapi bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Paulus dulunya adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Hal ini dapat menjadi penghalang baginya untuk bertumbuh dalam Kristus. Tetapi ia melupakan apa yang di belakang, karena ia percaya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan hal itu menjadi ilham baginya untuk terus maju. Peristiwa-peristiwa itu tidak berubah, tetapi pengertian terhadap peristiwa-peristiwa itu sendiri yang berubah. Paulus melupakan kehidupannya yang lalu, kehidupan dalam agama Yahudi dan segala kebenaran diri sendiri. Tetapi lebih daripada itu, ia melupakan segala pengalamannya dalam agama Kristen, segala kesukaran, segala penderitaan, segala kemajuannya, dan segala berkat pun dilupakannya. Begitu banyak orang Kristen yang dibelenggu oleh penyesalan-penyesalan di masa lalu. Mereka berusaha untuk berlari dalam perlombaan dengan melihat ke belakang. Paulus menasihati kita agar melupakan kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa yang sudah mengalahkan kita supaya kita tidak putus asa. Tetapi ia ingin agar kita ingat akan pelajaran yang kita peroleh dari dosa dan kesalahan itu. Kita juga harus melupakan kemajuan kita dan jasa-jasa kita supaya kita jangan menjadi sombong dan menyangka bahwa kita sudah sampai kepada kesempurnaan dan tidak lagi apa-apa yang dapat kita capai dalam Tuhan. Yang kedua,
mengarahkan diri kepada tujuan, yaitu agar menjadi sempurna. Pada waktu Rasul Paulus berjalan ke Damsyik, ia ditangkap oleh Kristus. Paulus ditangkap oleh Kristus sebab Kristus mempunyai suatu maksud dan tujuan bagi hidup dia, yaitu untuk membawa nama Kristus kepada bangsa-bangsa lain, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, seperti dikatakan di Kolose 1 ayat 28. Paulus senantiasa melihat kehidupan yang di hadapannya yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna, dan itulah yang ingin dicapainya. Kerinduan Paulus untuk berusaha menangkap kesempurnaan seperti dikatakan Tuhan Yesus, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Sesuai Matius 5 ayat 48. Segala yang telah dicapai Paulus adalah seolah nol, sebab ia masih melihat Kristus di hadapannya. Kristus menghendaki kita menjadi serupa dengan Dia, dan apabila kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita harus membanjiri hidup kita dengan Kristus, dan kita akan berbuah seperti Kristus. Daud berkata, "Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Kristus menghendaki kita duduk di bawah kakinya, seperti Maria telah memilih yang terbaik, mendengar suaranya dan menikmati hadiratnya. Jika kita senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, maka pola pikir kita akan diperbaharui atau paradigma kita diperbaharui, sehingga pikiran kita tidak sama lagi dengan dunia ini dan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kesempurnaan yang mutlak hanya dapat dicapai pada waktu kita sampai di surga. Di sana kita bebas dari pencobaan dan dosa. Kesempurnaan itu adalah anugerah Allah, bukan manusia yang mengerjakan atau menghasilkan kesempurnaan itu. Kesempurnaan yang dikatakan di sini bersifat relatif, suatu kesempurnaan yang tidak pernah sempurna, tidak pernah dicapai secara keseluruhan, tetapi senantiasa menjadi tujuan dan senantiasa maju dalam kesempurnaan itu, senantiasa maju dan bertambah-tambah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Itulah yang dikejar oleh Rasul Paulus, seperti seorang yang berlari dalam perlombaan dan menuju kepada tujuan. Paulus sudah banyak bertambah-tambah dalam hal menjadi serupa dengan Kristus, tetapi tujuan itu masih di hadapannya dan bukan di belakangnya. Ia tetap berlari-lari kepada tujuan dengan sekuat-kuatnya. Orang yang belum selamat dikuasai oleh masa lampau, tetapi orang Kristen yang ikut dalam perlombaan yang diwajibkan melihat ke tujuan. Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Di dalam perlombaan iman ini, kita mengarahkan pandangan kepada tujuan, yaitu Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan, pertolongan, kasih karunia, kasih dan kemurahan. Tuhan Yesus akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kita ialah supaya Ia menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kita harus berorientasi ke masa depan dan melupakan
yang di belakang dan melihat masa kurun waktu masa depan ke masa kini. Melupakan di Alkitab berarti tidak lagi dipengaruhi oleh. Ketika Allah berjanji, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 10 ayat 17 berkata, dosa-dosa mereka tidak lagi mempengaruhi sikap Tuhan terhadap mereka. Oleh karena itu, melupakan apa yang di belakang artinya memutuskan kekuatan masa lalu dengan melihat ke depan. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah arti dari masa lalu. Contoh yang baik tentang prinsip ini ialah Yusuf di Kejadian 45. Ketika ia berjumpa dengan kakak-kakaknya pada kali yang kedua dan menyatakan dirinya kepada mereka, ia tidak mempunyai dendam terhadap mereka. Yang pasti mereka telah menganiaya dia, tetapi ia melihat masa lalu dari sudut pandangan Allah. Akibatnya, ia tidak marah terhadap saudara-saudaranya. Yesus tahu bahwa Allah mempunyai rencana untuk hidupnya, suatu perlombaan yang harus diikutinya, dan dalam melaksanakan rencana itu dan melihat ke depan, ia mematahkan kekuatan masa lalu. Paulus memberitahu kita agar kita bersikap tidak peduli terhadap apa-apa di kanan, kiri, atau di belakang kita. Dengan penuh harapan, dengan berusaha sungguh-sungguh, kita arahkan pandangan kita kepada satu tujuan dan satu maksud saja, yaitu menjadi sempurna seperti Kristus Yesus. Yang ketiga, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari artinya mengejarnya, ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh hadiah, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua. Ia didapati serupa dengan Kristus Yesus. Seperti seorang atlet diberi penghargaan untuk penampilannya, demikian juga orang percaya yang setia akan diberi mahkota ketika Yesus Kristus kembali. Tidaklah cukup untuk berlari sekuat tenaga dan memenangkan pertandingan. Pelari juga harus mematuhi peraturan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan atlet terkena diskualifikasi dan kehilangan hak untuk ikut serta dan memperoleh hadiah. Maka pentingnya kita untuk mengingat-ingat peraturan-peraturan rohani yang tercantum dalam firman Allah. 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberikan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seperti seorang atlet diberi penghargaan untuk penampilannya, demikian juga semua orang percaya yang setia dan mencapai tujuan yang ditetapkan Tuhan akan diberi mahkota abadi ketika Yesus Kristus kembali, yaitu bagi mereka yang menguasai dirinya dalam segala hal. Inilah yang dipikirkan Paulus. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jika seorang atlet berhenti berlatih, ia didiskualifikasi. Jika ia melanggar aturan-aturan permainan, ia juga didiskualifikasi. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
pada suatu hari kelak setiap orang Kristen akan berdiri di hadapan kursi penghakiman Kristus. Jika kita mendisiplinkan diri kita untuk mematuhi peraturan, kita akan menerima hadiah. Semua orang Kristen diwajibkan untuk ikut dalam perlombaan iman. Jika pekerjaan yang dibangun tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Seperti dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 15. Bekerja dengan berorientasi pada upah tidak menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan. Bekerja haruslah dengan sepenuh hati. Dengan demikian upah akan mengikutinya. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita akan mendapat upah dari Tuhan karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-Nya. Setiap kita dipanggil untuk bekerja di ladangnya, untuk melaksanakan amanat agung, yaitu menjadi semua bangsa murid-Nya dan membaptis mereka. Tuhan telah memberikan kuasa pada kita untuk melaksanakannya dan Ia senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, Kau telah berbicara pada setiap kami Tuhan melalui firman-Mu. Roh-Mu yang ada dalam setiap kami Tuhan akan mengajarkan semua kebenaran-Mu Tuhan. Setiap firman yang Kau taburkan itu Tuhan akan terus ya Bapa berbuah dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan terus akan menyempurnakannya Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau ada rencana yang baik Tuhan di tahun 2022 Tuhan untuk setiap kami. Dan setiap kami akan berhasil dalam Engkau Tuhan. Dan satu tujuan Tuhan, Kau berikan kami kekuatan itu ya Bapak, supaya kami menjadi sempurna Tuhan seperti Yesus Kristus ya Bapa. Saya percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan Kau akan tetapkan Tuhan di tempat yang tepat Tuhan. Dan juga Tuhan di waktu yang tepat Tuhan. Bawalah kami ke tempat itu Tuhan, di waktu yang tepat itu ya Bapa, sehingga perkenanan-Mu turun atas semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus nuntun kami pada tujuan Tuhan, mendapatkan semua apa yang kami harus dapati Tuhan, khususnya Tuhan jiwa-jiwa yang telah Kau siapkan buat kami Tuhan. Bapa, Kau urapi semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dan beri kami kuat kuasa-Mu itu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan dengan sempurna ya Tuhan, menjadikan semua anak-anak-Mu, bangsa-bangsa ini Tuhan, menjadi murid-Mu Tuhan, dan membaptis mereka Tuhan, sehingga kami dapat juga Tuhan mengajar setiap mereka Tuhan, apa yang telah Kau ajarkan pada setiap kami Tuhan. Bapa, kami urapi setiap anak-anak-Mu dengar ini Tuhan, firman-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan terus siapa berikan hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru pada setiap mereka Tuhan, dan mereka dapat mengerti rencana-Mu dalam hidup ini, khusus di tahun 2022 ini Tuhan, sehingga mereka akan melangkah bersama-Mu dan hidup dalam iman kepada iman yang baru, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Mereka menikmati semua kebaikan-Mu dan menikmati semua kepenyataanmu kepada mereka Tuhan. Dan mereka Tuhan akan mengatakan dari mulut mereka Tuhan, bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang hidup di dalam mereka dan Allah yang terus memberkati mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa kepada setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sekarang ini Tuhan, apa yang mereka usahakan sekarang ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka serahkan semua kepadamu dan mereka mengandalkan Engkau, hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan semuanya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mereka yang bekerja diberkati, mereka yang sedang usaha diberkati usahanya Tuhan. Bahkan mereka yang sedang cari kerjaan Tuhan, Engkau bukakan jalan-jalan Tuhan, sehingga dapat mereka mendapatkan kerjaan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah juga Tuhan, berikan mereka hikmat dari Engkau Tuhan,
supaya mereka dikasihkan ilmu pengetahuan yang baru yang dari Engkau ya Bapa, yang mereka terus Tuhan jadi anak-anak yang pintar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan semua hidupan kami di tangan-Mu. Yang percaya Tuhan, tahun 2022 ini Tuhan, kami akan punya paradigma yang baru, pikiran yang baru dari surga, dan kami semua mempunyai pikiran, perasaan seperti Engkau ya Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semuanya Tuhan datang dari Engkau, karena Engkaulah yang memimpin semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin.